关乎他王朝的强者。不愧是……你怎么感觉？京城合作也足以在行这他们。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan Donghua serial yang berjudul Wudong Qiankun season kelima episode yang ketiga. Namun seperti biasa, buat kalian yang masih belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Sedikit mengulas episode sebelumnya yang mana kita semua sudah melihat kemampuan-kemampuan yang sangatlah begitu menakjubkan dari MC kita Lindong, yang tentunya berhasil mengalahkan sang tetua Wang Zhong serta berhasil untuklah mengalahkan buaya kuno yang misterius. Dan tentunya Lindong juga mendapatkan satu buah tombak tulang yang begitu sangatlah kuat. Dan setelah semua itu, maka Lindong akanlah memasuki medan perang kuno, atau bisa disebut ya geng, tempat mendapatkan beberapa harta karun yang hampir sama seperti sebelumnya kekuatannya. Dan pada episode kali ini yang mana ya geng, cerita berlanjut sebelum mereka memasuki medan perang kuno, kelihatan sang kaisar Mong Jingtian memberitahu kepada mereka bahwasannya medan perang kuno itu di sanalah terdapat banyak sekali harta karun serta legenda kuno yang tersembunyi. Tetapi mereka semua haruslah tahu ya geng, bahwasannya medan perang kuno ini berbeda dengan medan perang yang sebelumnya Lindong tepati. Dikarenakan medan perang kali ini memiliki harta karun yang begitu sangatlah banyak pisan. 但我相信还有个机会。 Dan maka dari itu, seluruh dinasti-dinasti yang akanlah ikut berpartisipasi dalam medan perang kuno dan mencari beberapa harta karun. Dan sang kaisar meminta kepada mereka berlima untuklah berhati-hati ya geng. Lalu di sisi lain juga, sebelum mereka benar-benar memasuki, sang ketua keluarga atau sang ketua sekte juga meminta kepada mereka berlima untuk tetaplah berhati-hati juga. Dan yang terpenting, mereka pulang dengan selamat-selamat ya geng, dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga udah pasti ya geng, harapan terbesar mereka yaitu membawa kemuliaan bagi keluarga merekanya masing-masing. Terutama untuk Lin Fan berharap kepada Lindong dan juga Ling Langtian. Dan untuk Mon Jintin meminta kepada anaknya sendiri bahwasannya ini adalah perjalanan pertama dia untuk memasuki medan perang kuno. 前他练林动。 Lalu sebenarnya untuk sang ayahnya sendiri, dia sedikitlah khawatir pisan. Tetapi juga untuk anaknya saat ini, ia telah begitu dewasa pisan, maka dia haruslah percaya kepada dirinya. Dan mereka pun langsunglah meluncur ke medan perang kuno ya geng, dengan begitu singkat. Singkatnya cerita, mereka pun tiba di sana ya geng, di medan perang kuno. Dan keadaannya memang seperti bekas perang kuno pisan. Lalu Mon Jintin sebagai ketua untuklah mereka berempat ya geng, memberitahu kalau mereka ini sebetulnya masihlah berada di luar. Untuk pintu utamanya cukuplah begitu jauh pisan. Lalu secara tiba-tiba kelihatan Xiaoyan langsunglah mendengar suara pergerakan. Lalu keluarlah secara tiba-tiba ya geng, yaitu monster serigala merah. Atau bisa disebut juga serigala darah. 自然会比你们了解的多。林动兄弟，
Kelihatan pada awalnya untuk manusia menganggap itu hanyalah monster biasa saja. Dan dia juga menganggap kalau Xiaoyan terlalulah baik. Tetapi siapa sangka yang datang bukanlah satu, melainkan puluhan monster yang siap untuk memangsa mereka semua. Lalu Moling meminta kepada mereka berempat untuk bersiap-siap bertarung. Dan kelihatan mereka pun langsunglah menghabisi para monster-monster. Dan kelihatan tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsunglah menghabisi para komprotan-komprotan monster serigala merah. Dan setelah mereka berhasil untuk menghabisinya, mereka juga tidaklah menyangka ternyata untuk inti jiwa dari tubuh monster ini berisikan beberapa pil nirvana. Namun kelihatan Moling memberikan sebuah alasan mengapa para monster ini memiliki pil nirvana, bahwasannya dulunya para hewan binatang buas ini memakan beberapa pil nirvana. Dan untuk di siang hari, maka monster-monster ini akan menjadi begitu sangatlah buas dan ganas pisan. Namun juga untuk beberapa hewan akan mengalami kelainan ya geng. Contohnya pada malam hari mereka akan lebih ganas daripada siang hari. Dan saran dari Moling yaitu mencari tempat tinggal untuklah bersembunyi sebelum hari benar-benar menunjukkan pukul malam atau hari mulai gelap. Dan jikalau mereka tidak mempunyai tempat berlindung, maka kemungkinan merekalah yang akan dimangsa dan akan mendapati sebuah masalah besar. Lalu mereka pun setuju dengan ide tersebut. Lalu singkatnya cerita, mereka pun menemukan sebuah kota. Akan tetapi ketika mereka melangkah dan mulai mendekati, ternyata itu bukanlah sebuah kota, tetapi hanya beberapa reruntuhan saja. Hal ini membuat mereka sedikitlah kecewa pisan. Dan begitu juga dengan matahari yang sudahlah mulai gelap dan menunjukkan hari mulai malam. Sehingga dengan begitu mereka semua tidak ada pilihan lain lagi untuklah berlindung. Kelihatan mereka memutuskan untuklah berlindung di sini saja. Akan tetapi ketika mereka sudah berada di sana, ternyata banyak sekali kultivator yang sedanglah berdebat satu sama lain, yang dimana mereka tidak diperbolehkan untuklah masuk ya geng oleh salah satu orang yang telah mengenal kelam ya geng tempat ini sebagai perlindungan milik dari dinasti Guang. Atau bisa disebut juga dinasti Cahaya Suci. Dan kelihatan juga sang bocah yang ada di depan kali ini, dia memiliki sebuah nama sebagai Xiao Huang. Namun kelihatan untuk para kultivator di sana yang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi lagi, memutuskan untuklah memaksakannya. Sehingga mereka pun menerjang, tetapi secara tiba-tiba mereka pun diserang oleh salah satu pria yang bernama Jin Feng. Dan hanya dengan satu kali jentikan jari saja, mereka pun langsunglah ya geng langsung musnah. Dan kelihatan di medan perang kuno ini ya geng, manusia itu tidak ada namanya rasa manusiawi. Dan jika mereka mencoba untuk menghalangi ataupun membuat masalah, maka pantas untuklah dihabisi ya geng sampai meninggal wafat di tempat. Lalu intinya masalah hidup dan mati semua berada di tangan mereka. Dikarenakan tergantung orang yang kuat ya geng yang bisa menahan diri. Lalu kelihatan Jin Feng langsunglah menyatakan kepada orang yang tersisa bahwasanya jika mereka inginlah mendapati tempat tinggal, maka ikutilah aturan dari dinasti mereka. Dan kelihatan di hari ini juga Lindong sempat tidak terima ya geng dan mencoba untuklah memberikan pelajaran kepada dia. Tetapi Moling langsunglah mendebatnya karena untuk lawannya ini kemungkinan besar berada di setengah kekuatan Nirvana. Jadi permintaan dari Moling meminta untuk mengurangi ya geng yang namanya konflik. Mereka harus sesuai dengan aturan ya geng ketika ingin memasuki tempat tinggal ini, maka mereka haruslah memberikan beberapa pil Nirvana. Lalu untuk Moling sendiri, dia adalah orang yang pertama bersedia untuklah melakukan semua ini. Namun untuk Lindong, ia sebenarnya tidak terima dengan semua kejadian ini ya geng. Namun karena permintaan dari sang Moling, dia pun haruslah terpaksa untuk melakukan semua ini.
Singkatnya cerita ya geng, setelah mereka pun berhasil untuk memasuki tempat tersebut, mereka juga dibuat sedikit begitu kecewa pisan. Karena untuk tembok yang sudah runtuh ini sudahlah mulai rapuh pisan, sehingga membuat Manjen begitu sangatlah khawatir pisan apakah tembok yang rapuh tersebut bisa untuklah menahan ya geng dari terpan-terpan musuh. Tentunya untuk berlindung di malam hari ini. 一点感觉都没有。 Lalu sesuai dengan perkataan dari Moling, jika pada malam hari kekuatan mereka akanlah benar-benar menyusut atau mulai melemah. Dan semua ini adalah pengaruh dari kekuatan Nirvana yang ada di tempat tersebut yang begitu kuat. Dan kelihatan juga di sekitaran mereka diperlihatkan ya geng sosok wanita yang begitu cantik yang bernama Mu Hongling, yang nantinya ini akanlah berbaku hantam dengan Lindong. Lalu secara tiba-tiba mereka pun mendengar suara langkah kaki yang begitu sangatlah banyak. Dan di sini pun mereka menyimpulkan sepertinya musuh-musuh telah datang. Dan untuk dinasti Cahaya Suci, mereka juga sedanglah berada di garis terdepan untuk mempertahankan reruntuhan. Dan setidaknya dari mereka untuklah bertanggung jawab. Dan sebuah formasi pun perlindungan langsunglah terbentuk. Lalu terlihatlah ribuan para monster yang sudah menggila langsunglah menerjang perisai itu. 后盾进城了。 Namun sayangnya, siapa nyangka bahwasanya berapa perlindungan mereka masihlah belum cukup untuk melindunginya. Sebab ada beberapa monster yang bisa untuklah memanjat. Hal ini membuat pasukan dari dinasti Cahaya Suci sedikitlah khawatir ya geng dan ketar-ketir untuk menghancurkan orang-orang yang berada di belakangnya. Yang ternyata mereka hanyalah melindungi dirinya sendiri, tetapi tidak melindungi para orang-orang yang telah berada di dalamnya. Dan tentunya ini masalah yang begitu besar dikarenakan mereka tidaklah bertanggung jawab. Sehingga untuk para monster yang telah berhasil masuk di dalam reruntuhan, dia langsung bertemu dengan para kultivator dan langsunglah berbaku hantam habis-habisan dengan para kultivator. Lalu begitu juga dengan Lindong MC kita yang tampan serta yang lainnya. Dikarenakan mereka tidak mendapati perlindungan apapun, maka dia pun dan kelihatan walaupun di dalam pertarungan kali ini antara Lindong dan kawan-kawan versus monster jahat, mereka terlihat begitu sangatlah bisa menghabisi para monster-monster dengan begitu mudah. Tetapi semakin sini, semakin lama maka semakin banyak lagi ya geng monster-monster ini. Dan terus-terusan ya geng bertambah, membuat mereka menjadi begitu sangatlah kewalahan pisan. Dan kali ini juga adalah pertemuan Mu Hongling dengan Lindong pertama kalinya. Dan untuk awal-awalnya kelihatan mereka sangatlah saling melindungi satu sama lain. Namun untuk sisanya tergantung kepada diri mereka sendiri ya geng. Dikarenakan tergantung dengan kekuatan mereka juga. Lalu mereka juga sedikit khawatir pisan ya geng. Dikarenakan jikalau mereka lama-lama seperti ini, maka tidak akanlah bisa bertahan ya geng lebih lama lagi. Karena untuk kelas Nirvana di medan perang untuk kali ini terlalu begitu kuat. 师兄，全快！ Tetapi Jin Feng meminta kepada mereka untuk tetaplah bertahan sampai matahari terbit. Dan ini merupakan pertahanan yang lumayan cukuplah lama. Lalu terdengarlah suara rauhan yang begitu sangatlah mengerikan, yang membuat seluruh para monster-monster di sana tiba-tiba mundur saja. Dikarenakan dari rauhan tersebut, mereka menyimpulkan ada sesuatu yang besar akanlah datang. Sedangkan untuk Lindong langsunglah berkenalan kepada Mu Hongling, dan dia juga berterima kasih untuklah menyelamatkan dirinya. Dan mereka memiliki waktu untuk beristirahat sebelum sesuatu hal yang besar datang. Dan mereka mencoba untuklah mengumpulkan beberapa pil Nirvana dari monster yang baru saja mereka habisi. Tetapi kelihatan untuk dinasti Seng Huang ini atau pihak dari Jin Feng benar-benar begitu sangatlah serakah pisan. Mereka pun inginlah mengambil seluruh pil Nirvana itu, sehingga seluruh para kultivator yang berada di dalam langsunglah ya geng dicegat oleh mereka ya geng, sembari ingin mengambil pil. Dan Jin Feng pun langsung meminta kepada mereka untuk serahkan pil Nirvana atau mereka akanlah meninggoy di tempat.
哪有这种道理？ Lantas dengan tingkah tersebut, ada beberapa orang yang sangatlah tidak terima dengan semua kejadian ini. Dan tentunya protes kalau mereka sama sekali tidaklah melindungi. Serta juga merekalah yang telah menghabisi beberapa monster di tempat ini. Seharusnya untuk pil nirvana ini akan menjadi milik mereka. Namun Jin Feng beralasan jika mereka tidak berada di garis terdepan, pasti seluruh monster yang berada di depan akanlah menghabisi nyawa mereka. Dan sekarang mereka diberikan dua pilihan, keluar dari kota ini atau berikanlah pil nirvana tersebut kepada dia. Lantas MC kita Lindong yang sudah muak dengan tingkah dia pun langsunglah berdiri di depannya dan memarah-marahinya kalau pihak mereka tidak mempunyai hati sama sekali ya geng untuklah meminta apapun kepada mereka. Dan untuk Moling, dia sangatlah begitu khawatir terhadap Lindong. Jadi dia meminta kepada diri Lindong untuk janganlah terburu-buru. 有资格要我们交任何东西，别动，就少伤你。 Namun kelihatan Yaging Jin Feng yang sudah terprovokasi, dia sangatlah sakit hati pisan. Dia pun akan langsunglah menyerang terhadap diri Lindong, yang membuat Lindong juga menyerangnya juga. Hingga pertarungan mereka berdua pun langsunglah terjadi tidak bisa terhentikan. Namun sayangnya pertarungan mereka pun haruslah berhenti karena terdengar lagi suara raungan yang sangatlah begitu keras. Lalu kelihatan salah satu pihak dari dinasti Sheng Huang memberitahu kalau para monster akan segera datang lagi. Sedangkan untuk Lindong, ia teruslah mencoba untuklah memimpin mereka semua ya geng, untuklah bertahan di kota ini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menolaknya. Alasannya walaupun mereka melarikan diri secara terpisah, mereka akanlah tetap mendapatkan masalah besar. Jadi lebih baik bekerja sama melindungi satu sama lain. 诸位，这下无完卵。走。 Dan jika mereka semua bergabung, maka kesempatan untuk bertahan hidup itu lebih baik. Lalu Lindong langsunglah memimpin untuklah naik ke atas dengan membuat formasi perlindungan. Dan mereka pun bertemu dengan pasukan dari dinasti Sheng Huang yang juga akan membuat sebuah formasi perlindungan. Dan semua ini guna untuk mempertahankan tembok kota. Dan mereka harus menduduki dua tembok yang tersisa ya geng. Namun kelihatan totalnya ada 3 tembok, dan ketiga tembok tersebut jika dilakukan sebuah formasi perlindungan, maka kemungkinan akanlah bisa untuk mencegat kekuatan para monster. Tetapi sebelum itu mereka pun berdebat satu sama lain ya geng. Alasan pihak dinasti Sheng Huang pasukannya begitu sangatlah terbatas. Tetapi Lindong mencoba untuk memuji mereka bahwasanya bukanlah kemampuan mereka ini jauh lebih hebat daripada pihaknya. Jadi untuk pihak pasukan dari Sheng Huang diberikan tugas untuk menjaga tembok di bagian kiri. Sedangkan untuk pihak dari Lindong berada di tembok pertama. Sedangkan untuk para kultivator berada di tembok kedua. Dan terlihatlah kalau Jin Feng membisikkan sesuatu rencana kepada Xiao Huang. 可是，是。 Dan kelihatan untuk pihak dari Lindong telah berada di tembok pertama, dan merekalah yang akan baku hantam terlebih dahulu dengan para monster. Dan kelihatan sedia ya geng meminta kepada pasukan Xiao Huang untuklah mengambil kesempatan guna untuk bisa menyingkirkan pria yang bernama Lindong. Dan dari pemikiran ya geng yang ada dalam Xiao Huang, ketika Lindong benar-benar kelelahan, maka merekalah yang akan menyerang. Namun untuk Lindong ini, dia walaupun lelah tetapi Lindong masih akan bisa untuk baku hantam. Dikarenakan Lindong adalah MC kita yang tampan. Namun sayangnya geng, scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah pada subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan keceletotan ya geng atas nama-nama dari Mimin. Mohon maaf yang sebesarnya juga. Dikarenakan Mimin sedikit lupa ya geng dengan nama di serial Wudong Qiankun ini. Nah, mungkin hanya ini saja ya geng. Sebelum akhir Mimin berpesan buat kalian semua tetaplah menjadi orang baik, dikarenakan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin hanya ini saja. See you next di video pembahasan.